Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam, azakumullah, sahabat roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam satu kajian ilmiah kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan buku pendidikan seksual untuk remaja dan anak, disampaikan oleh penulisnya langsung, yaitu Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah beliau berkenan kembali meluangkan waktunya untuk kita semua. Semoga Allah menjaga beliau beserta keluarga, berkah ilmu yang akan disampaikan juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan pembahasan masih lanjutan dari pekan yang lalu, yaitu penanaman akidah sejak usia dini. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sahabat roja yang dimuliakan Allah. Pertama, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat roja yang dimuliakan Allah, pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah. Hari ini kita akan lanjutkan, pagi ini kita lanjutkan masih dalam bab penanaman akidah sejak dini. Ya, kita sampai pada metode pembelajaran, yaitu apa yang harus dilakukan dalam menanamkan dasar-dasar akidah kepada anak. Yang pertama adalah jadilah sosok teladan bagi anak dalam menuntut ilmu syar'i, khususnya yang berkaitan dengan ma'rifatullah dan pokok-pokok keimanan. Ya, karena ini tentunya harus dengan belajar menuntut ilmu. Ini adalah perkara gaib yang nggak bisa kita pelajari secara otodidak atau kita tahu tanpa belajar. Nah, maka perlu diberi contoh kepada anak ya di dalam menuntut ilmu syar'i, khususnya yang berkaitan dengan bab ini, yaitu ma'rifatullah, ya, tentang usuluddin, tentang akidah. Anak harus dibiasakan ya dengan majelis-majelis ilmu, khususnya yang berkenaan dengan akidah. Dan yang lebih baik di sini adalah ya majelis-majelis ilmu memang khusus untuk anak. Ya, di samping orang tua ya juga harus memberikan teladan ya. Namun yang paling baik di sini adalah ya dibuat majelis-majelis ilmu khusus untuk anak, kajian-kajian anak yang memang itu ditujukan untuk mereka. Ya, materinya memang dikemas untuk anak-anak ya. Nah, yang mana pada hari ini itu sudah banyak ya kajian-kajian anak.
Nah, itu sangat penting karena yang perlu ngaji bukan hanya bapaknya atau ibunya, yang perlu ngaji juga anaknya. Bukan di sini membawa anak ke majelis ilmu orang dewasa, karena kadang-kadang materinya nggak nyampe, ya. Mereka belum bisa menalar apa yang mereka dengar di majelis-majelis orang dewasa. Maka cara yang terbaik, ya, adalah membuka majelis-majelis ilmu khusus untuk anak-anak atau kajian-kajian anak. Dan mungkin bagi mereka kita perlu menitik beratkan perkara-perkara akidah, penanaman akidah sejak dini, pengenalan Allah Subhanahu wa taala, ya, pengenalan tentang rukun-rukun iman, perkara-perkara gaib, ya, yang perlu mereka imani. Karena iman itu, perkara-perkara usuluddin ini perlu ditanamkan, ya, karena ini berkaitan dengan amal hati, yaitu keyakinan, ya. Nah, tentunya perlu, ya, disesuaikan dengan nalar mereka, ya, kemampuan mereka berpikir, ya. Maka bukan membawa anak-anak ke majelis dewasa, ya, tapi membawa anak ke kajian-kajian memang khusus untuk mereka, ya. Apalagi sekarang ini, ya, sudah banyak, ya, dibuka majelis-majelis untuk anak-anak, ya. Maka yang kedua di sini, bawalah anak-anak hadir di majelis-majelis ilmu sehingga mereka terbiasa mendengarkan nasihat dan ilmu yang bermanfaat, ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, ya, yang terbaik adalah memang kajian-kajian untuk mereka, ya, untuk anak, ya, dan materinya memang disesuaikan untuk mereka. Karena kalau anak-anak ini dibawa ke majelis orang dewasa, kadang-kadang mereka karena bosan, ya, nggak mengerti ataupun memang tidak ditujukan untuk mereka, ya. Nah, akhirnya mereka mungkin main-main, ya, bercanda, ya, namanya anak-anak, ya. Kadang-kadang buat gaduh, buat onar, kemudian menjadi masalah dengan panitia kajian atau BKM masjid, dan akhirnya mereka pun di-ban dari masjid atau dilarang untuk datang ke masjid. Ya, susah, ya, anak itu disuruh untuk ikut kajian, sementara kajian itu bukan untuk mereka. Ya, maka orang tua juga harus peduli, ya, terhadap kajian-kajian anak, ya, kajian-kajian anak yang memang majelis dibuat untuk mereka, yang mungkin, ya, tidak sebanyak kajian-kajian untuk orang tua, ya. Cuma ini perlu, ya, kita adakan atau perlu kita semarakkan, ya, kita galakkan kajian-kajian anak, ya. Nah, demikian. Alhamdulillah sekarang sudah banyak, ya, kajian-kajian anak seperti ini. Tinggal orang tua saja, ya, mau atau tidak membawa anak-anaknya untuk mengikuti kajian-kajian khusus mereka, ya. Nah, ya, memang harus disisihkan waktu, ya. Seperti kajian untuk istri dan untuk akhwat dan umahat itu khusus, ya. Nah, ada kajian untuk para ayah atau bapak, nah, itu juga khusus. Ya, sebagaimana di zaman Nabi juga ada majelis khusus untuk wanita. Nabi mendatangi mereka dan memenuhi permintaan dan tuntutan dari kaum wanita pada zaman itu, ya, untuk membuat taklim khusus untuk mereka, majelis ilmu khusus untuk mereka. Dan Nabi meladeninya, artinya Nabi tidak berkata kalian datang saja ke majelis umum begitu, ya, untuk misalnya, ya, untuk khusus untuk pria ataupun untuk ikhwan. Ya, kadang-kadang mereka perlu majelis khusus. Bukan berarti kajian-kajian yang sifatnya umum itu mereka nggak boleh datang, ya, atau nggak boleh hadir, boleh. Tapi ya faedahnya mungkin tidak sebesar jika kajian itu materinya secara khusus ditujukan untuk mereka. Demikian juga anak, bukan nggak boleh bawa anak ke majelis ilmu, ya, tapi akan lebih besar manfaatnya jika memang majelis itu dibuat untuk mereka, ya. Nah, demikian. Jadi intinya jangan bapak-bapaknya saja asyik mengaji, ya, sementara anak-anak, ya, mereka nggak mendapatkan kita katakan
pelatihan ataupun tidak dibiasakan untuk duduk di majelis ilmu yang mana mereka betul-betul merasakan mereka adalah penuntut ilmunya, ya, bukan pengunjung atau yang dibawa, atau ya kadang-kadang cuma sebagai pelengkap penderita, ya. Nah kalau mereka main-main karena memang mereka tidak mengerti materinya atau memang tidak ditujukan untuk mereka, mereka dipersalahkan, ya, mereka dianggap sebagai biang kerok. Nah, ya nanti mereka tidak akrab dengan majelis ilmu dan mungkin bisa saja membenci majelis ilmu, ya gara-gara dibawa ke majelis ilmu dimarahi, ya, atau diusir, ya, begitu ya. Nah, ya kan buruk bagi mereka. Ya, nah demikian. Jadi bahwa mereka hadir di majelis-majelis ilmu, terlebih lagi memang khusus untuk anak-anak, ya. Nah itu sangat penting hari ini, membiasakan mereka duduk di majelis ilmu dan menjadikan mereka sebagai penuntut ilmunya. Beda dengan sekolah, ya. Ya beda dengan sekolah. Ya mungkin orang tua beranggapan wah cukup anak itu ya ngajinya di sekolah. Enggak, di sekolah itu ya mereka belajar, ya, guru memberikan pengajaran. Kalau di masjid kajian itu lebih khusus, ya, lebih fokus, ya, mereka adalah objeknya, ya. Nah demikian. Dan mereka di situ sebagai penuntut ilmu adalah ya pelakunya, ya. Nah, jadi mereka merasakan status penuntut ilmu itu, bukan pengunjung, ya. Kalau mereka dibawa sama ayah mereka di majelis orang dewasa, ya mungkin mereka menganggap kami ini cuma pengunjung di sini, maka wajar kalau anak itu main-main dia, ya. Nah, main-main, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, hendaknya orang tua bisa menjadi teladan nyata dalam menjaga hablum minallah, ya, hubungan dengan Allah. Baik dalam hal cinta kepada Allah, takut kepada Allah, ta'zim pengagungan, ya, tawakal kepasrahan, raja pengharapan, ya, khudu ketundukan, ya, taat ketaatan dan lain sebagainya. Ya, ini harus ditanamkan pada jiwa orang tua, yaitu mereka adalah sosok teladan, ya. Mereka adalah panutan, mereka adalah guru, diguguh dan ditiru, ya. Maka mau nggak mau, ya, mereka harus siap menjadi sorotan, mereka harus siap menjadi teladan, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya jadi teladan itu tidak harus kita jadi manusia sempurna dulu, baru jadi teladan, enggak. Ya ada anggapan yang keliru dan akhirnya dia pesimis untuk menjadi teladan. Karena dia melihat dirinya, saya ini orang yang nggak sempurna, kurang ilmu, kurang segalanya. Lalu dia ya menarik diri menjadi panutan anaknya, teladan anaknya. Ya sebisa mungkin. Ya nggak ada manusia yang sempurna. Tapi ketika kita tampil ke depan anak, di hadapan anak, ya minimal ya kita bisa mengurangi kesalahan, kekeliruan dan menjaga image, ya, jaim. Walaupun ya mungkin ya hakikatnya nggak sesempurna itu, ya. Cuma ya itu demi memberikan contoh dan teladan kepada anak. Ya misalnya dalam hal kejujuran, dalam hal rasa takut kepada Allah hingga dia nggak berani bohong, ya dia jujur, rasa cinta kepada Allah hingga dia suka yang baik-baik, suka ketaatan, suka amal soleh, ya. Nah kepasrahan, dia tidak mengeluh. Nah, kalau kita menyontohkan kepada anak suka mengeluh, ya, ya kita sifat manusia itu halu, ya, suka mengeluh. Cuma ada sebagian orang tua di hadapan anak, ya nggak perlu juga kita mengeluh, walaupun mungkin di hadapan istri, di hadapan teman kita mengeluh, ya. Tapi di hadapan anak, ya nggak perlu juga. Karena mereka akan menanggapi keluhan kita itu sebagai ketidakpasrahan, ya kurang tawakal, begitu ya. Nah, ya dan itu mempengaruhi, ya mereka, ya bagaimana mereka bisa menjadi manusia ataupun kedepannya menjadi anak yang punya kepasrahan, mengerti tawakal, sementara dia lihat kita selalu mengeluh, ya selalu
pesimis ya dan putus asa ya, maka mereka nggak akan mengerti tawakal itu apa. Mereka tidak mengerti apa itu kepasrahan ya. Nah, demikian juga pengharapan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan, ketaatan dan lain-lain sebagainya. Yang mana itu semua adalah bentuk hablun minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, walaupun kita tidak sesempurna yang diduga disangka oleh anak, tapi ini adalah keteladanan ya. Nah, kita berusaha untuk memberikan teladan yang terbaik untuk mereka. Contohnya jujur, kita jujur di depan anak, walaupun ya manusia itu kan susah lepas dari yang namanya bohong. Ya, mungkin kita ya juga jatuh dalam kebohongan. Cuma ketika kita berhadapan dengan anak, ya, berinteraksi dengan anak, kebohongan kita itu fatal akibatnya. Ya, kebohongan kita itu fatal akibatnya. Bukan sekedar kita bohong, kita sudah menyontohkan kebohongan. Ya, nah itu yang tertanam di benak anak. Nah, demikian juga rasa takut kepada Allah. Ya, kalau kita dalam praktiknya menunjukkan rasa tidak takut kepada Allah, ya, lalu bagaimana mereka bisa mengerti ya bahwa Allah itu adalah Tuhan yang ditakuti. Ya, sementara kita sendiri tidak menyontohkan itu. Ya, nggak ada takutnya, nggak ada segannya, nggak ada malunya berbuat salah. Manusia nggak ada yang lepas dari salah. Cuma ya kita katakan sikap ya seorang mukmin ya, itu dia takut buat salah, walaupun dia nggak bisa lepas dari kesalahan itu. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Jadi orang tua di sini mau nggak mau ya, suka nggak suka harus menjaga image mereka ya di depan anak, dan mereka harus bisa menjadi teladan nyata, khususnya di dalam bab usuluddin ini, yaitu hablun minallah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenalkan kepada anak semenjak dini tentang pencipta mereka, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal yang paling dasar yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus ditanamkan ya mulai ketika anak itu sudah mengerti, bahkan mungkin dari bayi. Ya, tentang tauhid ini ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa dialah pemilik kesempurnaan, tempat bergantung segala sesuatu, ya, tidak beranak, tidak diperanakkan, nggak ada yang sama sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hal-hal yang dasar ya, ya bukan hal yang pelik dan rumit, enggak. Ya, kepada anak-anak apalagi balita ya, ya cukup mereka ya mengenal bahwa mereka ada yang menciptakan, enggak ada begitu saja. Ya, nah itu bisa juga kita perkenalkan Allah kepada anak melalui ayat-ayat kauniyah. Ya, nah ayat-ayat kauniyah ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini penting ya, memperkenalkan Allah kepada anak sejak dini. Ya. Nah, jangan katakan wah anak belum mengerti, ya masih kecil, balita, ya mereka walaupun ya daya tangkap akal mereka masih lemah, tapi semua akan terekam ya di alam bawah sadar manusia. Maka pendidikan yang penting dan sangat fundamental itu adalah pendidikan usia tumbuh kembang anak 0 sampai 7 tahun ya. Nah, 0 sampai 7 tahun ya, jangan katakan apa mereka ngerti ya, bukan itu. Bahkan ya menurut kita katakan pendapat para ulama ya, di antaranya Ibnul Qayyim, anak itu sudah bisa diberikan stimulus pendidikan saat dia masih berada di dalam rahim, bahwa dia bisa mendengar. Iya, bahkan dikatakan bahwa para ahli mengatakan air ketumbar yang ada di dalam rahim ibu itu adalah pengantar suara yang terbaik. Ya, suara itu pengantar suara. Dan apakah bayi itu punya pendengaran ketika dia berada di dalam rahim? Punya. Allah telah menciptakan itu, walaupun fungsinya belum sempurna.
Tidak seperti kita orang dewasa. Ya, tapi mereka mendengar. Iya. Ya, mungkin ada yang nyelutuk dan berkata, Ustaz, saya tidak ingat apa yang saya dengar di dalam rahim. Ya, itu konyol. Jangankan di dalam rahim, sudah keluar dari rahim aja kita nggak ingat. Tangisan pertama kita, ya, tertawanya orang-orang yang ada di sekitar kita, doa-doa yang dilantunkan oleh ya orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita lahir, kita nggak ingat gitu. Apa nggak dengar? Apakah bayi yang sudah lahir itu sudah lahir ya nggak mendengar itu? Mendengar. Ya, nah demikian. Cuma ya belum sempurna. Cuma itu akan terekam di alam bawah sadar mereka. Maka pendidikan itu ya memang harus diberikan sedini mungkin. Jangan katakan percuma, enggak. Ya, maka dulu para salaf ya, mereka memperkenalkan Allah kepada anak itu sejak dini. Ya, jangan katakan ngerti apa dia. Enggak. Ya, otak manusia merekam. Telinga itu cuma alat. Ya, kita melihat dan mendengar pada hakikatnya dengan otak kita. Ya, karena semua terekam di situ. Telinga dan mata itu cuma alat. Ya, nah demikian. Jadi jangan katakan, percuma dia nggak paham. Tapi dia dengar. Ya, walaupun ya kita katakan dia tidak paham, jangankan bayi ya. Yang gede aja kadang-kadang dengar nggak paham, apalagi bayi ya, begitu ya. Nah, masalah pemahaman itu kan sesuai dengan perkembangan akalnya nanti. Tapi apakah semua itu terekam? Iya, karena hidup kita ini kan terekam semua dari awal sampai akhir. Ya, nah itu terekam semua di bawah alam sadar kita. Ya, sewaktu-waktu bisa muncul ya. Makanya ya kekerasan yang ditujukan kepada anak walaupun dia belum mengerti itu bisa menjadi trauma masa kecil yang bisa muncul ketika dia dewasa. Jangan katakan ketika kita berbuat kejahatan atau kezaliman kepada anak, dia belum mengerti apa-apa. Ya, anak kecil dipukul misalnya. Nanti kan dia lupa. Memang dia bisa melupakan itu, tapi enggak hilang. Dia akan muncul, namanya trauma masa kecil. Ya mungkin coba lihat kasus-kasus anak-anak yang dapat kekerasan waktu kecil. Ya mereka mungkin manusia sifat akal manusia itu lupa, cuma tidak hilang. Ya terekam di alam bawah sadar mereka dan bisa muncul sewaktu-waktu. Demikian juga itu kan kezaliman ya, kekerasan yang ditujukan kepada anak. Demikian juga hal-hal baik. Ya jangan katakan dia nggak tahu, nggak ingatnya dia itu. Ya memang kalau soal lupa manusia memang sifatnya pelupa. Ya, nah nggak usah bayi dan balita, yang gede aja lupa juga, gitu ya. Kadang-kadang gagal paham juga, ya. Nah, apakah itu kita tuntut dari seorang balita? Enggak. Cuma itulah dia pendidikan, ya harus diberikan sejak dini, sejak anak itu, ya kita katakan bahkan sebelum keluar dari perut ibunya, ya. Nah demikian. Allahu a'lam bishawab. Karena apabila orang tua lalai, abai di usia tumbuh kembang anak itu, artinya anak tidak mendapatkan pendidikan apapun dari orang tuanya, dari pendidiknya di usia-usia krusial itu, maka siap-siap nanti orang tua ini repot ketika anaknya masuk usia remaja. Di situ baru ketahuan dan nampak akibatnya, ya, ketika anak itu menginjak remaja, masuk usia 10 tahun, nah barulah ya kita akan merasakan akibatnya dari kelalaian kita memberikan ya sentuhan pendidikan kepada anak, nilai-nilai pendidikan kepada anak di usia tumbuh kembangnya, ya. Nah, maka kalau mau nggak repot nantinya, ya ini jangan diabaikan, ya usia tumbuh kembang anak ini, ya itu harus diperhatikan betul. Orang tua nggak boleh absen di situ, orang tua wajib hadir. Ya kalau tidak silakan nanti mereka repot di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Dan banyak kejadian-kejadiannya, ya. Orang tua yang mengeluhkan anak remajanya begini begitu, Ustadz anak remaja saya begini. Ya
jangan salahkan mereka, ya. Jangan buru-buru, maksudnya jangan buru-buru menyalahkan mereka. Coba di-review kembali, ya, flashback kembali di umur-umur tumbuh kembangnya, apa yang kita lakukan, atau kita tidak melakukan apa-apa, atau sebaliknya kita justru menanamkan nilai-nilai negatif kepadanya di usia tumbuh kembang itu, lalu kita menyalahkannya, ya, lalu kita mengkambing hitamkannya, lalu kita katakan nakal, ya, dan lain sebagainya, ya, ketika dia sudah remaja. Ya, tentunya itu bukan sikap yang bijak. Ya, anak akan berontak, iya, dia akan berontak dan tidak terima. Ya, nah demikian. Ya, anak juga perlu rasa keadilan dari orang tuanya. Ya, nah, maka orang tua di sini coba ya akui, kalau lalai ya akui kelalaian itu dan minta maaf. Ya, walaupun itu berat. Dan perbaiki kesalahan itu, walaupun itu tidak mudah, ya, menanamkan nilai-nilai itu kepada anak remaja, ya, bisa dikatakan telat, ya, tapi ya lebih baik telat lah daripada tidak sama sekali, kan gitu ya. Nah, seperti itu jadinya, ya, wallahu alam bissawab. Maka yang kelima, kenalkanlah kalimat tauhid kepada anak semenjak dini, yaitu la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Walaupun ya anak itu secara otomatis jadi muslim ya ketika orang tuanya muslim dan muslimah. Cuma kalimat ini adalah kalimat yang penting untuk diajarkan kepada anak dan dilatih dia untuk mengucapkannya. La ilaha illallah. Sejak dini. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Tuhfatul Wadud fi Ahkamil Maulud, di awal waktu ketika anak-anak mulai bisa bicara, ya, nah, hendaklah mendiktekan kepada mereka kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu kalimat tauhid. Dan hendaklah sesuatu yang pertama kali didengar oleh telinga mereka adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya. Dan juga ajarkan kepada mereka hal-hal mendasar tentang akidah, tentang pencipta, tentang Allah. Allah Maha Besar, ya. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Allah Maha Tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, ya. Nah, bahwa Allah berada di atas, ya. Nah, dari segala makhluknya, bukan di bawah, apalagi di mana-mana, ya. Nah, bahwa Allah Maha melihat, mendengar, ya. Asma-asma Allah itu diajarkan kepada anak, ya. Nah, demikian. Sehingga nanti ya tumbuh rasa kedekatan, muraqabah, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, menanamkan kebersamaannya dengan Allah, bahwa Allah membersamainya, ya, dengan ilmunya, ya, bahwa Allah bersemayam di atas arasnya, di atas segala makhluknya. Nah, ini harus diperkenalkan dengan metode yang ringan, ya, sesuai dengan usia mereka. Jangan dipaksakan. Ya, kita belum lagi bicara tentang kaidah-kaidah akidah yang rumit, enggak. Hal-hal yang mendasar saja. Nah, ya seperti ini nggak perlu ya seorang kita harus jadi dokter akidah baru bisa mengajari anak seperti hal-hal seperti ini. Enggak perlu sampai sebegitu juga, ya. Supaya saya bukan ustadz, banyak orang tua alasannya seperti itu. Saya bukan ustadz, nggak bisa melakukan itu dan lain sebagainya. Ini kan hal-hal mendasar. Ya, orang tua bisa kalau dia mau belajar, ya. Yang perlu di sini bukan kontennya atau materinya, caranya. Ya, dalam hal ini mungkin antum bisa lebih pakar daripada dokter akidah. Iya, untuk mengajari hal-hal seperti ini kepada anak, ya. Karena ini berkaitan dengan cara, bukan materinya. Materinya kan sederhana. Misalnya Allah ada di atas, di antara segala makhluknya. Nah, ini kan yang perlu kita dalami adalah bagaimana cara penyampaian kita kepada anak sehingga dia mengerti, ya. Nah, bukan hal-hal rumit dalam akidah, enggak, itu nanti kalau dia sudah
dewasa, sudah nalar ya, nalarnya sudah bagus ya, mungkin dia perlulah belajar dari pakar-pakar akidah. Tapi kalau anak usia dini seperti ini ya, nggak ada alasan bagi orang tua mengatakan saya bukan ustadz, saya bukan dokter akidah, nggak perlu sampai seperti itu ya. Nah itu cuma alasan banyak orang tua aja ya, untuk ya sudah titip aja kepada orang lain, nggak perlu saya ya, nggak. Hal-hal semacam ini lebih baik anak itu mendapatkannya dari orang tuanya, karena itu lebih berkesan dan itu memberikan pengaruh yang besar nantinya ketika ya anak itu sudah dewasa ya. Nah demikian, dia akan ingat selalu itu ya, bahwa itulah pelajaran pertama yang dia dapat dari orang tuanya. Nah, maka dulu para salaf, mereka menyontohkan menuntut ilmu itu dimulai dari rumah. Mereka berangkat dari rumah. Guru pertama mereka adalah orang tua mereka. Baru mereka mengembara keluar. Itu pun dari rumah keluar ke kampung mereka atau negeri tempat mereka tinggal dulu. Ya, setelah tuntas baru mereka mengembara, begitu. Ya, nah tapi kan sebaliknya hari ini justru sebaliknya, orang tua melempar anak itu masih kecil-kecil dilempar jauh gitu ya, merantau, bahkan beda pulau lagi. Ya, masa di mana anak itu seharusnya berada di samping orang tua. Alasannya orang tua, saya nggak bisa ngajarinnya, mengajari anak seperti ini kan nggak perlu ya maklumat yang rumit. Ya cuma perlu kita mengerti caranya, dan itu kan bisa dipelajari. Jadi nggak ada alasan sebenarnya. Ya, wallahu alam bissawab. Nah demikian. Jadi hendaknya seperti yang dikatakan Ibnul Qayyim ya, inilah yang pertama kali dia terima, pelajaran yang dia terima dari pendidiknya ya. Wallahu alam. Nah oleh karena itulah ya, dari sisi penamaan saja Nabi menganjurkan kita agar memberikan nama anak itu ya yang ada unsur-unsur penanaman akidahnya, seperti Abdullah, Abdurrahman ya, hamba Allah, hamba Ar-Rahman ya. Ini jadi doa juga kan begitu ya. Nah, agar mereka kenal ya Rabb mereka adalah Rabb yang Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab. Itu yang kelima. Jadi ini adalah hal pertama yang seharusnya mereka terima dari pendidik mereka, yaitu kenalkanlah kalimat tauhid kepada anak ya semenjak dini. Yang keenam, dalam berbagai kesempatan perkenalkanlah kepada anak tentang tauhid. Ya nggak perlu secara teoritis dan rumit seperti kepada balita diajarkan tauhid ada 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, enggak kayak gitu juga kan begitu ya. Tauhid uluhiyah adalah ini definitif, secara definitif, enggak. Itu rumit bagi dia belum ngerti itu ya. Tapi kenalkanlah ya tentang tauhid ini dengan cara yang mungkin ya sambil bermain istilahnya. Sambil kita katakan bercanda misalnya. Ya anak akan suka bercanda dan bermain, yaitu dunia anak-anak, dunia bermain. Ya, ketika membawa anak-anak jalan-jalan misalnya ya, memperkenalkan sejak dini tentang keesaan Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Kan banyak caranya ya. Nah, hal-hal yang dia lihat sehari-hari. Ya, yang ada di sekitarnya, bahkan pada dirinya. Ya, nah demikian. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu sendiri terdapat ayat-ayat Allah, hal-hal yang bisa membimbing kamu kepada Allah. Afala taqil, afala tubsirun. Tidakkah kamu melihatnya? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengenal dirinya melalui ayat-ayat kauniyah. Ya, maka coba ada beberapa buku-buku ya, buku-buku ilmu pengetahuan yang walaupun itu bukan buku agama, tapi isinya ya yang ada di dalam buku itu mungkin bisa kita jadikan sebagai bahan untuk memperkenalkan mereka kepada Allah. Kita ada nulis buku yang berjudul Ayat-ayat Allah pada Tubuh Manusia. Ya,
ada di situ dilengkapi dengan gambar-gambarnya ya. Untuk pendidikan nggak masalah itu. Untuk memperkenalkan anak ya tentang kuasa Allah, ayat-ayat Allah yang maha besar, ayat-ayat kauniyah. Sebelum mereka mengerti ayat-ayat syariah, karena itu kan perlu kita katakan kesempurnaan akal untuk bisa mentadaburinya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi bisa dari kita katakan hal-hal sehari-hari yang dia alami, bisa menanamkan kepasrahan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kan kadang-kadang mengalami sesuatu yang tidak diinginkannya, jatuh misalnya, kan begitu ya, atau hal-hal lain lah yang membuat dia tidak nyaman, maka dikenalkan bahwa itulah dia. Ada Allah yang mengatur ya. Nah, ya dasar-dasar seperti itu, sebagaimana nanti ya ada hadis Ibnu Abbas yang diajarkan Nabi tentang hal-hal usuluddin ya, salah satunya adalah tentang iman kepada takdir ya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Karena ya kehidupan ini juga adalah pelajaran yang kita harus ambil ibrah darinya. Banyak sebenarnya ya kejadian-kejadian di dalam kehidupan ini yang bisa kita ambil sebagai pelajaran untuk memperkenalkan kepada anak adanya pencipta ya, kuasa pencipta Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, demikian. Hanya saja kadang-kadang orang tua itu malas ya untuk mengambil ibrah ya, ataupun mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekitar. Ya, bahkan kadang-kadang ada kesempatan yang baik untuk menyampaikan, menanamkan satu akidah kepada anak ya. Ya, tapi itu terlewat. Kenapa? Karena mungkin orang tua kurang perhatian. Ya, maka di sini ya manfaatkan itu setiap momen yang bisa kita konversikan menjadi satu pelajaran, apalagi pelajaran akidah kepada anak ya. Wallahu alam bissawab. Ya, atau juga bisa melalui kisah-kisah ya, yang mungkin ya banyak kisah-kisah yang bisa kita sampaikan kepada anak ya. Nah, demikian. Ya, intinya adalah melatih nalar mereka, walaupun mereka belum sempurna nalarnya, tapi kita sudah dari sejak dini melatih mereka, karena manusia itu perlu latihan ya. Nah, demikian. Tapi kalau anak itu nggak pernah dilatih ya, maka nalarnya pun bermasalah, lambat ya. Sebagian orang bermasalah dengan pahamnya ya, susah paham, sulit paham. Mungkin itu nggak dilatih dari kecil ya oleh pendidiknya, jadi ya sampai tua pun ya susah memahami, itu satu hal yang sangat rumit bagi mereka. Jadi semua itu perlu dilatih ya. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab. Ya, karena akal itu ya berkembang ya, dan dia tidak berkembang kalau nggak dilatih ya. Wallahu alam. Maka ya satu misalnya caranya ya dengan mengakrabkan anak dengan buku ya. Nah, walaupun mereka belum bisa baca buku ya jelas anak belum bisa baca buku karena masih kanak-kanak, masih balita, tapi mereka harus akrab dengan buku sebagai alat ilmu ya, sebagai alat ilmu ya, buku. Nah, mungkin sudah bisa coret-coret pena ya. Nah, supaya mereka terbiasa dengan alat-alat ilmu. Wallahu alam bisawab. Nah, tapi kalau justru sebaliknya mereka akrab dengan alat-alat entertainment ya itulah nanti yang menjadi kecondongan mereka. Karena kata Ibnu Qayyim, anak itu tumbuh besar dari apa yang dibiasakan oleh pendidiknya. Makanya sekarang itu kalau kita pergi ke baby shop ya, itu ada dijual mainan anak-anak berupa buku ya. Bukan mereka bisa baca, enggak, tapi mengakrabkan, membiasakan mereka dengan alat-alat ilmu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, mungkin demikian ya materinya pada kesempatan pagi ini. Ya, selanjutnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu untuk kita jawab. Silakan. Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini dalam bab penanaman akidah semenjak
dini diambil dari buku Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Dan mungkin untuk kesempatan hari ini Ustadz, kita akan angkat dulu pertanyaan di pekan yang lalu ya, karena kita telah janji untuk di kesempatan pekan yang lalu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat ya kami ajukan di pekan yang lalu. Nah, yang pertama Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bolehkah orang tua mendampingi anak-anak bermain PlayStation karena khawatir jika anak dilarang main PS, dia malah main diam-diam dengan teman-temannya dan jadi tidak terkendali, Ustaz? Nah. Iya. Ini masalah hari ini ya. Ya game ya. Kayaknya sudah melekat, lengket dalam melebur dalam kehidupan manusia ya. Ini bukan hanya kita katakan monopoli anak-anak, orang dewasa juga ya, masih demen main game kan begitu ya. Nah, anak-anak juga ngelihat ya orang tuanya ya main game kan begitu ya. Ya jadi ya mereka juga ikut kan begitu ya. Nah, sebenarnya game nggak ada yang benar ya. Game nggak ada yang benar gitu. Ya sedikit lah. Ya memang game itu memang untuk game edukasi dan memang dirancang dibuat oleh orang yang ngerti kan gitu ya. Kalau enggak ya nggak ada benernya game itu. Ya minimal ada musiknya kan gitu ya. Atau hal-hal yang negatif lainnya lah. Bahkan ada yang berbahaya, ya kategorinya bahaya begitu ya. Nah bagi anak bahaya gitu. Makanya game itu di luar sana dikasih rating gitu ya. Ada yang untuk for everyone kan gitu ya. Ada yang 13 plus, ada yang 17 plus, 20 plus gitu ya. Jadi ya memang harus disesuaikan dengan usia anak ya kalau mau main game kan gitu ya. Tapi ya terbaik adalah ya membatasinya. Kalau bisa ya menjauhkannya ya. Nah, apalagi bagi anak-anak yang balita begitu ya. Karena kalau mereka dari kecil sudah kecanduan, itu susah dihilangkan ya kebiasaan itu. Mereka sudah akrab dan asyik dengan itu ya. Nah, kita tahu ya banyak kejadian yang berakhir tragis karena orang tua melarang anaknya main game ya, menghapus game itu dari handphonenya gitu ya. Caranya yang salah sebenarnya ya. Nah, apa salah seorang ibu atau ayah misalnya melarang anaknya main game, nggak salah, tapi kalau caranya salah ini bisa fatal juga akibatnya ya. Nah demikian ya. Jadi ya paling ringan di sini adalah mendampinginya kan begitu ya. Kalau ini paling ringan lah ya. Ya sebaiknya nggak seperti itu. Sebaiknya ya jangan diberikan fasilitas itu kepada anak, apalagi anak-anak basuta bawah 10 tahun. Nah kalau dia sudah remaja dan memang nggak bisa dihindari untuk pegang benda itu, yaitu gadget, ya itu kan kadang-kadang di luar kendali orang tua ya. Ya dia bisa mengunduh game apapun ke dalam handphonenya kan begitu ya. Kalau dia sudah pegang gadget itu ya. Tapi kalau anak-anak yang masih fase usianya adalah basuta bawah 10 tahun, lebih baik tidak diperkenalkan hal semacam ini kepada mereka ya. Dan lebih baik diisi ya sebagai gantinya ini ya dengan ya game itu kan kalau diartikan permainan ya, permainan yang mendidik dan ada nilai edukasinya, bahkan melatih motoriknya. Maka dulu anak-anak zaman dulu mainnya kelereng ya, game juga itu kan. Ya main patok lele kan gitu ya, lompat tali dan lain sebagainya. Ya zaman Nabi juga anak-anak main-main, kejar-kejaran kan gitu ya. Kalau kita dulu kecil main alif cendung namanya ya, main apa lagi ya begitulah ya. Itu kan game juga, cuma dulu karena belum ada gadget ya mainnya kayak gitu ya. Nah buat motor-motoran, mobil-mobilan disorong-sorong kan gitu, ada bunyinya ya. Dari kaleng ya, kaleng susu itu dulu kayak gitulah mainan anak-anak zaman dulu ya. Ya sangat sederhana dan ya mungkin ada
nilai edukasinya, anak jadi kreatif, apapun bisa dijadikan mainan kan begitu ya. Dulu seperti itu. Tapi zaman kan sudah berubah. Kita nggak bisa menolak yang namanya perkembangan teknologi. Percuma. Artinya nggak akan bisa kita lakukan itu. Ya. Nah, maka di sini ya perlu orang tua nggak bisa abai begitu saja dan membiarkan kan begitu ya. Terserah anak mau main apa, dikasih gadget, terserah main apa. Nanti dia main hal-hal yang bukan konsumsi dia ya, dan ini berbahaya ya. Nah, banyak ya kejadian-kejadian memilukan terjadi karena inspirasinya dari game ya. Nah, dan berbahaya ini ya. Game itu ya sebagian memang sangat-sangat mudorot gitu ya, mengajari anak kekerasan misalnya ya, mengajari anak nipu misalnya ya, bentuknya game ya, mengajari anak judi bentuknya game ya. Nah, mengajari anak boros ya, ada yang game itu pakai belanja gitu ya, ngasih belanja poin. Nah, akhirnya ya nyedot pulsa dan ya itu kan ngajari anak boros ya, ya dan lain-lain sebagainya, nilai-nilai negatif yang terkandung dalam game. Ya kalau mau kita bicarakan lebih lanjut mungkin panjang ya. Nah demikian ya, apalagi sekarang ya ada pesan-pesan sponsor tertentu, ada propaganda masif melalui game tanpa disadari kadang-kadang itu dijadikan alat propaganda LGBT ya, game juga bentuknya ya. Nah demikian. Jadi ya mau nggak mau ya boleh kita katakan kalau membiarkan anak main game harus didampingi begitu ya, harus diperhatikan detilnya begitu ya. Jangan nggak detil, artinya dia dari jauh aja begitu ya. Oh, game bukan game kekerasan. Ya belum tentu aman juga ya. Nah, kadang-kadang dia menanamkan sesuatu yang buruk. Ya kelihatannya aman-aman aja. Makanya saya katakan nggak ada game yang benar ya. Minimal ada musiknya kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ya jadi paling minimal yang bisa kita lakukan adalah pendampingan memang. Ya, kalau nggak bisa melarang ya. Ya, nah demikian. Kita mencoba realistis saja lah ya. Nah, kan kita pernah menyampaikan di sini satu riwayat ya dari Abu Abdillah Yunus bin Abdillah. Dia seorang ulama. Suatu ketika ada murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Wahai Abu Abdillah," itu kunyahnya. Ya, anakmu bermain game. Si Abdullah namanya, dia Abu Abdillah Yunus bin Abdillah. Ya, berarti namanya Abdullah ya. Ya, si Abdullah itu, si Fulan itu anaknya maksudnya main burung. Ya, zaman dulu rupanya anak-anak main burung ya. Ya, karena mungkin susah untuk mencegah anak-anak di masa itu ya main burung ya. Udah permainannya mungkin ya. Maka ya bukan artinya Yunus bin Abdillah lalai yang mendidik anaknya, enggak. Tapi ya mencoba untuk realistis. Apalagi ya kita begitulah kita bicara kalau soal game hari ini ya, nggak bisa main patah-patah di sini ya. Maka ya dengan berat hati saya katakan kita kadang-kadang harus jadi kaum mendang-mending ya, mau nggak mau gitu ya, mendang-mending. Ya gimana itu? Apa kata Yunus bin Abdillah ketika dilaporin anaknya main burung? Ya udahlah, mending daripada dia duduk di majelisnya Amr bin Ubaid ya, yaitu seorang Mu'tazilah ahli bid'ah gitu ya. Nah, begitu ya, kadang-kadang ya itu untuk mencegahnya dari hal-hal yang lebih buruk lagi kan begitu ya. Nah, ya daripada dia tawuran kan begitu ya, kebut-kebutan ya, atau judol kan begitu ya, atau pinjol atau lain-lain yang enggak ya mungkin lebih berat lagi ya maka mending lah ya daripada dia keluyuran ujung-ujungnya pulang ya bawa narkoba kan begitu ya dan lain sebagainya ya berat ya. Apalagi kita bicara hari ini ya, kita mencoba realistis di sini ya seperti Yunus bin Abdillah, bukan berarti ya itu yang terbaik, enggak ya, cuma ya begitulah ya.
kita mencoba untuk bisa sedikit realistis saja begitu ya. Nah, maka ya perlu kita dampingi mana yang paling kecil mudorotnya begitu ya. Nah, paling kecil mudorotnya ya minimal game itu ada nilai edukasinya walaupun tidak sepenuhnya baik ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Apalagi anak ini basuta, bawah 10 tahun. Nah, di mana disitulah dia masa-masa pertumbuhan anak. Ya, nah jangan sampai masuk ke dalamnya ke dirinya ya pendidikan yang negatif ya. Nah, demikian. Nilai-nilai negatif. Ya, wallahu alam bisawab. Ya itu mungkin. Ya, tapi mungkin tidak sedikit juga yang malah ketagihan itu orang tuanya Ustaz ya. Iya. Nah, baik, terima kasih banyak syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, saya memiliki 3 anak. Yang pertama umur 13 tahun. Dari kecil sudah saya didik memakai pakaian syar'i. Tapi akhir-akhir ini dia berubah, memakai kerudung kecil. Keluar rumah sudah tidak gamisan lagi Ustaz, pakai celana panjang. Sudah sering saya tegur, tapi malah dia yang lebih galak Ustaz. Mohon nasihat dan solusinya Ustaz, bagaimana cara menasehatinya? 13 tahun Ustaz. Nah, itu remaja ya, karena kita harus mengerti remaja ini ya. Kita sudah bahas ya sebenarnya di buku ada apa dengan remaja. Remaja itu satu kata untuk remaja, nekat. Dia nekat pakai celana panjang gini ya. Walaupun ya mungkin bukan dia nggak tahu, ya, mungkin udah diajari, dibiasakan dari kecil ya. Nah, kita berhusnuzon aja di sini orang tua sudah menanamkan nilai-nilai Islami dari kecil ya. Di usia tumbuh kembangnya 0 sampai 7. Ini asumsi positif kita ya terhadap orang tua ini. Ya, lalu anaknya remaja seperti itu ya. Ya, dia dihadapkan kepada kenyataan ketika anak itu remaja jadi seperti ini ya. Nah, ya pahamilah remaja dengan segala kenekatannya. Ya, mereka ini memang agak rumit untuk dipahami. Makhluk yang akalnya masih sangat kurang ya, masih berkembang ya, belum sempurna, tapi ya dia punya power yang sudah gede untuk eksekusi ya apa yang menjadi kemauannya. Rumitnya di situ menghadapi remaja ini ya. Nah, kalau kita frontal mungkin dia akan lebih frontal lagi, ya, dan nekat. Ya, banyak kasus-kasus yang pelakunya itu adalah remaja, ya, dan kasusnya itu berat, ya. Ya, sebutlah kasus parisida, ya, patricide dan sejenisnya. Ya, silakan searching sendiri apa maksudnya parasite ya. Itu akhir-akhir ini pelakunya itu remaja. Ya, mungkin pendekatan yang salah kepada remaja itu bisa berakibat fatal. Banyak kasus yang terjadi ya. Nah, nggak usah kita sebutkan secara vulgar di sini ya, tapi mungkin pemirsa sudah tahu lah ya kasus-kasus yang terjadi belakangan ini pelakunya itu rata-rata remaja. Ya, ya, kasus yang viral bahkan kasusnya menasional kan begitu ya. Nah, artinya nggak bisa dipandang remeh. Menghadapi remaja ini ya memang harus punya pengetahuan ya, terutama yang berkaitan dengan parenting. Bagaimana menghadapi remaja? Apa itu remaja? Ya, nah demikian. Lain ceritanya kalau memang anak ini dari kecil tidak dapat pendidikan di usia tumbuh kembangnya, ya silakanlah ya, hidup ini kan tentang tabur tuai ya. Siapa yang menabur benih dia yang memanen hasil, siapa yang menabur angin dia yang menuai badai ya. Maka jangan salahkan siapa-siapa, jangan kambing hitamkan ini dan itu kesalahan orang tua mutlak murni ya. Kalau misalnya orang tua lalai abai di usia tumbuh kembang ini kemudian remaja jadi seperti itu ya, ya boleh bisa dikatakan anak ini ya lebih
lebih cocok dikatakan korban daripada pelaku. Ya, nah demikian. Tapi kalau sebaliknya lah, misalnya orang tua sudah menanamkan ini dari kecil, sudah memberikan pelajaran, pendidikan. Artinya dalam bahasa yang singkat, orang tua telah berbuat ya dengan cara yang benar. Ya, kita ambil yang paling ideal lah. Orang tua sudah berbuat dengan cara yang benar. Tapi ketika remaja dia berhadapan dengan kenyataan seperti ini, ya maka satu ya, harus sabar menghadapi remaja. Karena dia akan berubah. Asalkan syaratnya adalah kita tidak melepasnya. Kita tidak putus harapan kepadanya. Dan kita membiarkannya, menjauh darinya. Banyak orang tua karena kecewa ya. Nah inilah akibat ya, pernah kita sampaikan juga, manusia itu kalau terlalu terobsesi dengan hasil, dia akan mudah kecewa. Dan kalau sudah kecewa, dia nggak akan sabar. Dan dia melupakan proses. Memang kalau kita bicara sabar itu, ya ketika kita menjalani proses. Ya, tapi kalau kita terlalu terobsesi dengan hasil, apalagi kita selalu membandingkan anak ini dengan anak orang lain, ya. Itu nggak fair sama sekali, karena rezeki manusia kan nggak sama, ya. Nah, setiap orang tua diuji dengan anaknya dengan ujian yang berbeda-beda, ya. Maka hadapi itu, ya. Coba terus belajar dan koreksi kalau ada yang salah dan lakukan, ya. Nah itulah namanya pendidikan. Pendidikan itu adalah tugas yang nggak ada selesainya. Beda dengan mengajar bisa selesai apabila anak sudah ngerti apa yang diajar, ya. Ya, kita ngajari anak 1 + 1 sama dengan 2. Lalu kita tanya, nak 1 + 1 dia jawab 2, berarti sudah selesai lah. Ya, bisa kita letakkan tugas mengajar itu dari pundak kita. Tapi kalau mendidik enggak, itu berkaitan dengan proses, bukan dengan hasil. Ya, jadi ya perlu sabar kalau kita bicara proses ya. Ya, terus dampingi terus ya. Contohlah Nabi Nuh di sini. Ya, nggak ada putus asanya sampai detik akhir, last minute ya, sampai ya kita katakan hayat di kandung badan. Ya, maut memisahkan. Itu inspirasinya. Nah, belajarlah dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau adalah role model orang tua yang sukses. Jangan cerita hasil, jangan lihat hasil. Kalau kita lihat hasil, nanti kita katakan Nabi Nuh adalah contoh ayah yang gagal. Tapi kenapa kisahnya disebutkan dalam Quran? Untuk apa kisahnya disebutkan dalam Al-Quran? Ya, bagaimana interaksi terakhir Nabi Nuh dengan anaknya? Itu kan diceritakan dalam Al-Quran. Apa untuk menceritakan kegagalan seorang Nabi jadi ayah? Jelas tidak, kan begitu ya. Tapi itu sebagai inspirasi bagi semua orang tua, terutama ayah ya. Karena Nabi Nuh itu sebagai ayah. Gimana sabarnya itu, ya. Nggak pernah menyerah, nggak putus asa, sampai detik akhir, gitu ya. Nah, yakinlah anak ini juga nanti kalau sudah dewasa, dia akan berubah. Mungkin dia akan menertawakan dirinya sendiri atas kekonyolannya dulu, ya, gitu ya. Tapi syaratnya orang tua nggak boleh melepasnya, ya, menjauhkan diri, menunjukkan kecewa, marah, kesel, ya, jengkel, kan begitu ya. Nah, ya, menunjukkan ketidaksabaran, ya begitulah remaja. Kalau kita dulu flashback kembali masa remaja kita, kan penuh dengan kegilaan istilahnya, ya, macam-macam yang kita buat. Tapi akhirnya ketika dewasa kan kita berubah sendiri, ya. Nah demikian. Apalagi ini didampingi oleh pendidiknya. Itulah manusia akan berubah, ya, asalkan ya dia terus dapat bimbingan. Nah demikian. Apakah ya remaja tawuran, remaja kebut-kebutan, ya, remaja pacaran lah misalnya, atau yang lain-lain lah, ya. Nah, kalau pendidiknya itu tidak putus asa dan tidak menyerah, mudah-mudahan ini berubah. Ya, dan ya kita lihat kenyataannya ya, banyak remaja yang dulu waktu remaja kacau ya, itu ya. Susah kali dikasih tahu, ya memang begitulah, sabar-sabarlah jadi orang tua ya, apalagi zaman sekarang kan begitu ya. Nah, tapi ya jangan putus asa dan jangan patah harapan. Ya mudah-mudahan dia berubah, manusia akan berubah ya.
Nah, demikian. Itu aja mungkin. Jangan terobsesi dengan hasil. Nanti kita kecewa dan segala sesuatu mau instan, ya kan? Nah, dan bahkan kadang-kadang kita ya mengkambing hitamkan ya semuanya, kita kambing hitamkan. Wah, ini salah masukkan sekolah, ini salah sekolahnya, ini salah gadgetnya, ini salah pergaulan, ya semua salah selain orang tuanya. Ya, semua salah selain orang tuanya. Ya, ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita. Nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawaban dan nasihat sangat bermanfaat sekali. Ya, jangan putus asa terus untuk mendidik anak-anak kita. Ya, walaupun dirasa agak sulit dan namun tetaplah berusaha ya. Namun Allah lah yang menentukan hasilnya. Masalah ini banyak juga pertanyaan-pertanyaan mengenai kegandrungan atau kecanduan game gadget saja, dan sebenarnya tadi sudah dijawab juga sebagian besarnya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan silahkan bisa direview kembali jawaban yang pertama tadi yang mengenai pendampingan anak dalam bermain game. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil faidahnya. Demikian, dan kami mohon maaf ini ada beberapa pertanyaan kembali yang belum sempat kami ajukan. Dan insyaallah ya mudah-mudahan di pekan yang akan datang kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya demikian, kami undur diri di pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.